Dalam praktikum kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mensterilisasikan alat dan bahan, bagaimana menjaga kondisi tetap aseptis saat bekerja, mengenal berbagai alat laboratorium yang biasa digunakan, sampai dengan media apa saja yang bisa dipakai untuk menemukan mikroba. Sebelum masuk lebih jauh, kita bahas dulu tentang apa itu sterilisasi. Jadi, sterilisasi adalah proses untuk menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme, baik sel vegetatif maupun spora. Artinya, tidak ada satupun mikroba yang bisa bertahan hidup setelah suatu bahan atau alat melalui proses ini. Kenapa ini penting? Karena dalam mikrobiologi, kita bekerja dengan kultur murni. Bayangkan kalau alat atau media yang kita pakai masih ada mikroba liar yang nyasar, otomatis hasil percobaan kita akan rusak atau bahkan gagal total. Metode sterilisasi itu macam-macam, ada yang menggunakan panas seperti autoclave dan oven, ada juga yang pakai filtrasi untuk cairan yang gak tahan panas, ada juga yang menggunakan sinar UV, bahkan bisa juga dengan menggunakan bahan kimia. Nah, kadang orang masih bingung membedakan tiga istilah ini, sterilisasi, disinfeksi, dan aseptis. Sterilisasi, seperti tadi, itu betul-betul menghilangkan semua mikroorganisme sampai ke sporanya. Jadi benar-benar bersih total. Lalu disinfeksi agak berbeda. Dia hanya membunuh atau menekan jumlah mikroorganisme pada benda mati. Contohnya meja laboratorium yang kita bersihkan dengan alkohol 70%. Sedangkan aseptis adalah soal prosedur kerja. Bagaimana kita melakukan aktivitas di laboratorium supaya tidak ada mikroba yang tidak diinginkan masuk ke sampel kita. Misalnya dengan cuci tangan, membersihkan meja sebelum mulai, dan bekerja di dekat api infusen. Sterilisasi sendiri bisa dilakukan dengan beberapa prinsip. Pertama, secara mekanik. Misalnya dengan menggunakan filter berpori dengan lubang sangat kecil. Pori-pori ini bisa menahan bakteri maupun yeast, tapi cairan tetap bisa lewat. Cara ini biasanya dipakai untuk bahan cair yang sensitif terhadap panas, misalnya enzim atau antibiotik. Lalu yang kedua, secara fisik, yaitu dengan pemanasan. Bisa dengan pembicaraan langsung di atas api untuk jarum inokulum, bisa dengan oven panas kering untuk alat gelas, bisa dengan uap air panas biasa, atau yang paling umum dengan autoclave, menggunakan uap bertekanan tinggi. Lalu dengan penyinaran UV, biasanya dilakukan di laminar airflow atau membunuh mikroba di permukaan. Dan yang terakhir adalah secara kimiawi, dengan bahan seperti disinfektan untuk bahan benda mati atau antiseptik untuk jaringan hidup. Selanjutnya ada alat-alat yang biasa digunakan di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama adalah pipet ukur, yang digunakan dengan pipet pump atau bolet karet untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Lalu ada Erlenmeyer yang berbentuk kerucut dengan leher sempit. Fungsinya untuk mencampur larutan tanpa mudah tumpah. Lalu ada glass packer yang multifungsi. Bisa untuk menampung cairan atau mencampur larutan meski tidak seakurat gelas ukur. Lalu ada tabung reaksi dan rak penjangganya, dan yang digunakan untuk menampung sampel dalam jumlah kecil. Lalu ada cawan Petri, wadah bunda pipi dari kaca atau plastik yang jadi tempat favorit untuk menemukan mikroorganisme. Lalu ada gelas ukur yang dipakai untuk mengukur volume cairan dengan cukup akurat. Selanjutnya ada alat untuk proses sterilisasi. Yang pertama adalah water bath, yang menggunakan air mendidih dengan suhu 25-100 derajat Celcius. Biasanya dipakai untuk bahan yang nggak tahan pertekanan tinggi seperti PDA atau Na. Lalu ada autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Autoclave mampu membunuh mikroorganisme hingga ke endosporanya dalam 15-20 menit. Lalu oven panas kering yang bekerja di suhu 60-180 derajat Celcius biasanya dipakai untuk alat dari kaca atau logam. Keunggulannya tidak menimbulkan kondensasi, tapi sayangnya tidak efektif membunuh endospora. Meski bukan untuk alat sterilisasi, inkubator sangat penting untuk menumbuhkan mikroba. Suhu inkubasinya biasanya 25-37 derajat Celcius, tergantung mikroba yang ditumbuhkan. Photometer digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme berdasarkan tingkat kekeruhan larutan. Semakin keruh, berarti semakin banyak mikroba di dalamnya. Hot plate stirrer yang berguna untuk memanaskan sekaligus mengaduk larutan supaya homogen. Biasanya dipakai saat membuat media. Dan timbangan analitik, alat sumber sensitif untuk menimbang bahan. Saking sensitifnya, timbangan ini biasanya ditempat di ruangan khusus supaya tidak terganggu debu atau angin. Media yang sering digunakan untuk menemukan bakteri adalah nutrien agar atau Na. Media ini termasuk media sintetik karena komposisinya jelas, yaitu pepton, ekstrak daging,
dan agar sebagai pemadat. pH-nya sekitar 6,8 sampai 7,2 sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis bakteri. Kelebihannya adalah bisa mendukung pertumbuhan hampir semua bakteri, mudah dibuat dan menjadi media standar. Namun kelemahannya adalah media instan cenderung lebih mahal sehingga kadang digunakan bahan alternatif dari ekstrak daging lokal seperti ayam atau sapi. Potato dextrose agar atau PDA. Media ini terbuat dari kentang yang jadi sumber karbohidrat dan vitamin, dextrose sebagai sumber gula, serta agar sebagai pemadat. pH PDA lebih rendah yaitu 4,5 sampai 5,6 sehingga sangat ideal untuk pertumbuhan jamur sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri. PDA bisa dibuat manual dengan merebus kentang, menambahkan agar dan dextrose, atau menggunakan media instan yang tersedia di pasaran. Meski sederhana, PDA ini efektif untuk mendukung pertumbuhan jamur. Media padat mengandung sekitar 1,5% agar. Media ini digunakan untuk menumbuhkan koloni mikroba dengan jelas. Lalu media semi padat mengandung 0,3 sampai 0,5% agar. Media ini biasanya dipakai untuk uji motilitas mikroba. Lalu ada media cair tanpa agar. Biasanya digunakan untuk memperbanyak kultur mikroba atau melakukan uji fisiologi. Media dalam mikrobiologi dibagi berdasarkan fungsinya. Pertama, media umum atau kultivasi untuk menumbuhkan berbagai mikroba tanpa membedakan karakteristik. Lalu media diferensial untuk membedakan jenis mikroba lewat perbedaan metabolisme atau morfologi, dan media selektif yang hanya mendukung pertumbuhan mikroba tertentu sambil menghambat yang lain. Selain itu, teknik aseptis sangat penting untuk menjaga pekerjaan di laboratorium tetap steril. Misalnya dengan membersihkan meja dengan alkohol 70%, bekerja dekat api bunsen, membuka cawan petri dengan waktu yang sebentar, dan memijahkan jarum OC sebelum dan sesudah digunakan, lalu penyimpanan jarum OC menggunakan alkohol 70%. Sterilisasi dan aseptis ini krusial dalam isolasi mikroba, pemurnian kultur, pembuatan media, hingga uji identifikasi, serta menentukan kualitas dan keamanan produk di industri pangan, kesehatan, farmasi. Dengan memahami dan menerapkan teknik ini, kita bisa menjaga kontaminasi, menjaga kultur tetap murni, melindungi diri sekaligus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk penelitian maupun aplikasi nyata.